Coach Shin Tae-yong saat melakukan wawancara dengan media yang berasal dari luar Indonesia kerap membuka cerita-cerita yang menarik yang ujungnya menciptakan kekagetan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Seperti di awal opening video tadi, itu merupakan wawancara ataupun ya sesi tanya jawab yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin Tae-yong juga menceritakan bagaimana dalam tanda petik ya kejengkelannya kepada PSSI untuk menyiapkan penerbangan pemain timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong mengajukan pemain timnas ataupun staf official timnas naik bisnis kelas, namun yang direalisasikan naik pesawat ekonomi yang ujungnya yaitu tentu mempengaruhi performa timnas Indonesia. Nah, sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Nah, kita nggak membahas nih bagaimana drama yang terjadi perihal permintaan Coach Shin Tae-yong soal penerbangan pemain timnas Indonesia. Nah, jika teman-teman bertanya kepada aku, Bang, memang sepengaruh itu penerbangan yang dirasakan oleh pemain sepak bola? Ya, jelas berpengaruh teman-teman, apalagi timnas Indonesia bermain di level tinggi, atribut ataupun elemen kecil itu akan sangat amat membantu sebagai sebuah usaha. Ya, ada beberapa kali timnas Indonesia juga merasakan naik pesawat ya private lah ya, yang memang di booking hanya untuk staf official timnas Indonesia. Hasilnya tidak menyenangkan, namun ya itu tadi sebagai sebuah langkah kita untuk bisa menunjang bagaimana pemain timnas pun merasakan kenyamanan. Tetapi di video ini kita membahas nih bagaimana gaya komunikasi yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Jujur, aku termasuk yang sering mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong, baik itu di media yang ada di Indonesia ataupun media yang ada di luar Indonesia. Silahkan saja teman-teman lihat ya di kanal YouTube Tommy Deski ini pun banyak kita bahas ya petikan statement yang dilontarkan oleh Coach Shin Tae-yong yang tentu itu sangat amat penting untuk kita ketahui teman-teman. Ada hal-hal yang biasanya template nih ditumpahkan oleh Coach Shin Tae-yong lewat sesi wawancara ataupun press con. Nah, salah satu situasi yang template biasanya pembukaan ataupun ya pernyataan yang dilontarkan oleh Coach Shin Tae-yong yaitu di sesi press con pertandingan, baik itu sebelum pertandingan ataupun sesudah pertandingan timnas Indonesia. Salah satu misalnya di sesi sebelum pertandingan, Coach Shin Tae-yong salah satu pernyataan yang sering ia lontarkan ya memuji lawan, respect lah ya kepada lawan, kemudian secara ranking lawan posisi yang lebih tinggi, ini pertandingan tidak mudah, maka timnas Indonesia pun harus bekerja keras. Nah, pertandingan ini hasilnya kepada pemain timnas Indonesia itu sendiri, seberapa jauh pemain-pemain menunjukkan gairah untuk meraih kemenangan, menampilkan permainan yang oke, dan sebagainya teman-teman. Selesai pertandingan pun lewat sesi preskon ya hampir sama juga. Coach Shin Tae-yong pasti memuji, respect lah ya kepada pemain-pemainnya. Sudah terbaca itu alurnya statement yang dikeluarkan oleh Coach Shin Tae-yong. Jika teman-teman tidak percaya, coba silahkan saja tonton video pembahasan kita di sesi preskon Coach Shin Tae-yong sebelum pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi beberapa waktu yang lalu, atau sebelum menghadapi timnas Jepang. Secara narasi, secara penyampaian hampir-hampir sama teman-teman. Nah, kemudian ada hal yang menarik kaitannya tetap dengan video awal tadi teman-teman, pada saat Coach Shin Tae-yong membuka cerita di balik layar. Nah, kerap Coach Shin Tae-yong itu ketika ada media dari luar, dari Korea lah, pokoknya dari luar Indonesia lah, ketika melakukan interview ataupun tanya jawab vlog-vlog ringan gitu kepada Coach Shin Tae-yong santai-santai, pasti ada hal-hal yang bombastis, cenderung ya teman-teman, hal-hal yang bombastis yang tak pernah dilontarkan, yang tak pernah diceritakan oleh Coach Shin Tae-yong ketika ditanyakan ataupun disinggung oleh media-media yang ada di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong itu pun sebenarnya nggak asing bagi aku pada saat kita membicarakan pelatih dari Vietnam, yaitu Park Hang-seo beberapa waktu yang lalu ya. Sekarang kan sudah ganti masa transisi tim nasional Vietnam teman-teman. Nah, Park Hang-seo ini pun melakukan pendekatan yang sama ketika ia berada di Vietnam kepada media-media lokalnya. Ya, jawabannya aman, jawabannya ringan, nggak mau memperkeruh suasana. Nah,
Tetapi ketika ia diwawancara oleh yang dekat lah sama dia, ataupun yang berasal dari media-media di luar Vietnam, maka berapi-api itu Phak Hang Seo menunjukkan dan menceritakan bagaimana pengalaman yang ia rasakan di Vietnam. Dan ketika selesai wawancara tersebut dipublikasikan oleh media luar, maka gemparlah sepak bola Vietnam. Nah, ini seperti khas ya, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pelatih-pelatih asal Korea, termasuk nih kemarin pelatih Malaysia teman-teman, yaitu Kim Pan Gon. Ia pun secara pendekatan gaya komunikasinya ya nggak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, dengan apa yang dilakukan oleh Phak Hang Seo. Nah, jadi ini sebagai elemen ataupun ya PR penting juga lah bagi kita-kita yang ada di Indonesia ataupun bagi pihak-pihak terkait, teman-teman, bagaimana bisa menggali hal-hal yang tak tergali, yang hanya biasa diceritakan oleh Coach Sintayong kepada rekan-rekan yang ada di Korea ataupun media-media yang ada di luar Indonesia. Aku pun mungkin memaklumi teman-teman ya, kan nggak enak gitu, nggak mungkin gitu. Misalnya Coach Sintayong di Indonesia, kemudian ia menceritakan aib lah ya PSSI tadi teman-teman, seperti di awal opening video tadi, kemudian ia ceritakan ke media-media Indonesia, ya itu kan rawan juga kan, ujung-ujungnya digoreng. Salah satu hal yang sangat amat penting untuk ia melontarkan statement tersebut pasti kepada media-media yang dia kenal ataupun relasi yang ia kenal, sehingga tidak ada salah persepsi. Nah, ini kan sudah cukup lama antara Coach Sintayong melontarkan statement ya drama di belakang layar, keinginan Coach Sintayong timnas official itu mendapatkan bisnis kelas. Jadi ia ceritakan kepada rekannya kan nggak terlalu tergoreng-goreng lah ya, di media sosial pun shop. Dan aku bukan katakan juga ya ketika kita di Indonesia goreng-gorengnya itu luar biasa, namun ya kebelakangan ini ya goreng-goreng perihal timnas Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat amat sering kita temukan di media sosial. Misalnya satu pemain tidak dipanggil Coach Sintayong, maka akan digoreng lah, kenapa Coach Sintayong seperti ini, bla 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 bla. Sangat amat luar biasa teman-teman. Dan yang terpenting ya dari apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong ataupun pelatih-pelatih pemain sepak bola teman-teman, banyak itu memang pelatih tidak mau menceritakan apa yang terjadi, apa yang ia rasakan di ruang ganti pun termasuk pemain teman-teman. Baru itu akan diceritakan beberapa waktu berselang, beberapa bulan, beberapa tahun, atau berapa belas tahun kemudian. Banyak barang contoh di sepak bola elit Eropa teman-teman. Di situ pelatih menggunakan ataupun menjadikan pengalaman cerita di belakang layar itu menjadi sebuah buku, baik itu biografi ataupun autobiografi. Ya, di situ ditumpahkanlah bagaimana pengalamannya, bagaimana cerita yang terjadi di pertandingan A, B, C, D, E, ya dijadikan menjadi sebuah komersialisasi, dijual. Dan banyak itu diminati oleh pecinta sepak bola teman-teman. Misalnya Sir Alex Ferguson membuat sebuah buku, dia menceritakan banyak hal teman-teman. Dan ya itu salah satu bagaimana kita ya membicarakan juga ya industri sepak bola ini semaksimal mungkin untuk bisa kita manfaatkan teman-teman. Manfaatkan dalam arti kata konotasi positif. Nah, pemain-pemain sepak bola pun banyak, atau bukan di Eropa saja, di sepak bola Indonesia lah, kan sudah beberapa tahun berselang ataupun beberapa belas tahun berselang baru tuh diceritakannya pengalamannya, cerita hal-hal yang tidak mengenakkan teman-teman, dan apa yang terjadi viral. Dan itu diangkat oleh media-media. Nah, jadi dari sisi komunikasi, apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, jika kita ikuti, kita resapi teman-teman, memang banyak hal-hal yang menarik itu ketika ia diwawancarai oleh media yang ada di luar negeri ataupun rekan-rekan yang terdekatnya lah. Nah, tetapi ketika bicara di forum resmi formal teman-teman, seperti sesi preskon, cenderung ya so-so agak aman lah. Nah, mungkin Coach Sintayong juga sudah merasakan ya bagaimana tekanan dari media ataupun ya salah interpretasi. Nah, salah satu momen yang sangat amat luar biasa kan pernah tuh dialami oleh Coach Sintayong dengan Coach Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta. Drama itu penggorengannya amat-amat luar biasa. Nah, salah satu hal yang aku nantikan, jujur ya teman-teman ya, cerita dari Coach Sintayong itu sendiri, cenderung pada saat drama itu kita
hanya melihat dari satu arah. Misalnya Coach Thomas Doll, jarang tuh Coach Sintayong melontarkan statement. Nah, suatu saat nanti aku menunggu nih, apa sebenarnya yang terjadi antara Coach Sintayong dengan Coach Thomas Doll, drama pemanggilan pemain timnas. Dan sekarang belum terang kan, masih simpang siur, ada yang menyalahkan Thomas Doll, ada yang menyalahkan Indra Sapri, ada yang menyalahkan ketum PSSI tidak melakukan mediasi, tidak melakukan pertemuan. Ya, semua orang lah disalahkan. Nah, kapan itu dilontarkan oleh Coach Sintayong? Ya mungkin bukan sekarang, akan memperkeruh lagi mungkin ke depannya, ya pada saat mungkin tidak lagi menjadi pelatih timnas ataupun sudah masuk ke masa menjelang pensiun teman-teman ya. Well done, itulah dia, masing-masing pelatih punya gaya komunikasi. Ada pelatih yang barbar, yang terbuka langsung teman-teman, seperti misalnya Mourinho, memang dia belak-belakan luar biasa, dan itu ya tergantung kita lagi bagaimana menanggapinya. Namun dari apa yang kita ambil pelajaran Coach Sintayong, ya banyak sebenarnya cerita-cerita di belakang layar yang tidak terekspos, yang tidak terceritakan. Mungkin untuk di level sekarang ya kita tunggu saja di level momen-momen selanjutnya dari Coach Sintayong. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.